Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, selamat jumpa lagi dalam pelatihan kewirausahaan Garuda. Kali ini kita akan membahas tentang analisa usaha. Sebelum kita mulai, kita mohon perkenalan dulu. Bapak Ibu ini dari mana ini? Dari Urut Pak. dari kelompok tani. Dari kelompok tani Sido Makmur. Oke, Dari kelompok tani mandiri. oke siap, monggo. Dari kelompok tani. Saya dari kelompok tani Sukamandi. Buka mandi. Dari Potan Sejahtera. Oke siap. Bapak-bapak ini sudah ini ya masuk anggota PP? Dan Saya sudah masuk anggota BP Oke. dan saya sudah menjalankan usaha tani, tapi saya belum melakukan analisa usaha. Oh, Sehingga saya tidak tahu apakah usaha saya itu rugi atau tidak. oke siap. Oh, berarti semua udah melaksanakan analisa usaha ini? belum. Oh belum semua ya? Belum. Oh baik. Terima kasih. Berarti ini momen yang tepat sekali ya dengan pembelajaran ini kita bisa mengetahui analisa usaha kami. Baik Bapak Ibu, tak kenal maka kata saya akan perkenalan dulu Bapak Ibu. Untuk nama saya Agus Padana. Saya bekerja di Balai Besar Pelatihan Pertanian Kebumen kurang lebih 15 tahun Bapak Ibu. Mohon maaf karena kami di sini sebagai multitasking ya, ya. Selain saya di fungsional juga saya di struktural karena pemerintah mengajukan seperti itu. Saya akan bekerja maksimal ya sesuai dengan proses saya. Yaitu saya di kebetulannya di Kabin Evaluasi dan Laporan, sedangkan fungsinya di fungsional suara muda. Nah, saya berisi satu dengan dua. Saya yang pertama ini sudah lulus kuliah, yang kedua sudah masuk SMA, yang anak saya pertama yang kedua ini menempuh budaya melon yang biasanya saya juga saya teliti Bu ya. Kami menempuh budaya melon itu waktu budaya kami itu luar biasa. Jadi Bapak kalau ingat melon premium ingat saya ya. Kami nanti bisa share untuk saling berbagi. Baik, kita mulai aja Bapak Ibu. Itu anak ada nomor HP saya, bisa dikatakan bisa bukan. Oke. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Diceritakan tentang analisa usaha kami, yaitu dalam pelajaran kita akan membahas tentang melakukan unsur analisa dan mengenalkan sedikit tentang pembukaan ikannya. Untuk tujuan sebenarnya peserta nanti dapat membuat analisa usaha tani dan sekaligus mengetahui kebutuhan ikannya. Dan untuk meningkatkan hasil belajarnya nanti Bapak Ibu dimohon bisa untuk menjelaskan manfaat langkah usaha tani, terus membuat analisa usaha tani dan menyimpulkan analisa kelayakan usaha ini dan sekaligus mengetahui untuk kebutuhan ikannya. Ya. Oke, untuk yang pertama mari kita simulasi alokasi biaya itu. Mohon diperhatikan. Baik Bapak Ibu, mohon diperhatikan ini Bapak Ibu mohon dipilih ini kategori yang ini tuh masuk biaya apa Bapak Ibu ya. Coba ini ditulis dulu. Monggo simulasi. Oke. Coba Bu, sudah dapat jawabannya? Ya, Oke, yang biaya tetap yang mana Bapak Ibu? Sewa sama penyusutan. penyusutan. Oke, itu yang biaya tetap. Bit. Oke, benar sekali Bapak Ibu, luar biasa Bapak Ibu sudah mengenal biaya ya. Biaya ini di bidang nomor 2 biaya tetap dan biaya tidak tetap. Untuk biaya tetap ini biaya habis pakai Bapak Ibu ya. Biaya habis pakai yang biaya tetap dan biaya tetap biaya variabel yang mempengaruhi hasil produksi. Untuk manfaatnya, Bapak Ibu manfaatnya analisa usaha tani yaitu kita bisa mengetahui modal ya, misalnya modalnya kita usaha berapa, terus proyeksi keuntungan kita nanti berapa, dan sekaligus untuk menghitung risiko yang biasa kita hadapi Bapak ya. Analisa usaha tani sendiri kita akan memulai dengan proses perhitungannya dan kita harus mengetahui seluruh biaya dan proses dan
sebagai penerimaan sekaligus keuntungan dan kelayakan usaha. Oke, lanjut Bapak ya. Apa jadinya bahwa analisa usaha kami usaha kita tidak menggunakan analisa usaha? Rugi. Iya. Nggak tahu keuntungannya berapa. Ya, intinya kita bisa tahu dari arah dan seperti orang juga mengatakan ya. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui analisa. Untuk langkah-langkah usaha tani, analisa usaha tani yaitu kita harus menetapkan channel produksinya dulu, terus kemudian jelas komponen usahanya, sekaligus nanti kita akan mengetahui inputnya dan prosesnya, dan lalu kita untuk mengetahui untuk input dan prosesnya itu kita harus menghitung biayanya, sedangkan untuk outputnya kita harus menghitung penerimaannya. Setelah semuanya terhitung, maka kita akan mengetahui komponennya. Selanjutnya setelah menghitung kita harus mengetahui analisa lainnya. Oke, untuk identitas komponen usahanya yaitu Bapak Ibu sudah paham untuk input komponen usaha, inputnya apa aja Bapak Ibu? Tenaga kerja. Oke. Bahan. Alat. Oke. Oke, untuk prosesnya? Kita. Oke, Tanah. Tanah. Untuk waktunya? Oke. Untuk mengetahui biaya keseluruhan ya kita harus menghitung biaya total ya, biaya produksi dasar dari biaya tetap atau biaya tidak pakai dan biaya habis pakai atau biaya. Studi kasus Bapak Ibu ya. Mohon baca di kasusnya bahwa Fernando membuat adalah usaha menanam labu madu, membutuhkan biaya cukup mahal. Biaya labu ini Fernando tidak menghadapi kendala berarti biayanya tapi pada saat panen Fernando itu menghitung semua biaya termasuk biaya pembuatan panen baja. Namun ketika labu itu dijual, calon pembeli mengkritik harganya terlalu mahal. Menurut kamu apa yang salah dengan Fernando ini? Fokusnya. Biaya terlalu mahal. Oke, biaya terlalu mahal. Baik, Bapak Ibu. Terlalu mahal. Oleh karena itu, karena Fernando itu tidak menghitungkan menyusulkan untuk biaya tetapnya, Bapak Ibu ya. Jadi biaya tetap tidak boleh dimasukkan langsung untuk keseluruhan hitung dengan biaya produksi. Untuk biaya menyusulkannya yaitu dengan nilai gaji lulus, maka biaya menyusulkan adalah nilai beli dan analisa dan etika memakai kemudian. Jadi harus disusulkan dulu untuk akbar-akbarnya, sehingga harga jual produknya tidak terlalu. Oke, untuk kemudian modal yaitu rumusnya itu total biaya ganti jumlah produksi dan jumlah produksi. Untuk menentukan harga pasar yaitu kita ada dua, harga pasar menurut HPP dan harga pasar menurut pesaing kita. Harga pasar menurut pesaing kita sesuai dengan optimalisasi keunggulan produk dan tentang lingkungan. Untuk pendapatan keuntungan kita akan menghitung harga pokok penjualan, harga jual, penerimaan, dapat kotor dan dapat bersih. Untuk BEP-nya kita menghitung BEP harga, BEP volume dan BEP rumah. Untuk rasionya kita akan mengetahui rasio revenue cost, yaitu perbandingan antara total penerimaan dan total biaya. Sedangkan untuk rasio benefit cost atau keuntungan yang keuntungan bagi total biaya. Oke, Bapak Ibu sekarang kasus Bapak Ibu ya. Oke, kasus monggo dikerjakan. Sebelum kasus mulai maka kita akan sedikit dulu Bapak Ibu ya. Sedikit dulu monggo berdiri. Oke, monggo berdiri. Oke, Bapak Ibu. Apabila saya berkata pagi, berarti pertama sekali, apabila siang 2 kali, dan apabila malam sunyi, Bapak Ibu tidak berkata. Oke, siang, pagi, siang,
pagi, malam. Oh, tidak fokus Bapak Ibu. Oke. Ngantuk, Pak Ibu. Monggo Bapak Ibu, lebih fokus lagi. Oke, pagi, malam. Oke, siang, sore. Betul sekali, sore kan nggak ada. Oke, terima kasih Bapak Ibu, fokus sekali. Oke, kan dikerjakan, monggo. Berapa menit Pak? Waktunya Pak? 5 menit, 1 menit. Ya. Oke, bisa ya? Ya. Bisa, oke. Oke, bisa ya? Sudah selesai Bapak Ibu ya? Oke. Bapak Ibu ya, monggo apa yang ada jawabannya seperti ini? Ya. Ya, sebagian. Bagian ya. Untuk biaya tetap apa aja Bapak Ibu? Biaya tetap. Biaya Penjutaan alat, Terus lagi. sewa lahan. sewa lahan, Terus lagi. pajak, Oke. Untuk variabel, biaya variabel. Bayar satu ada pokok, bibit, Oke. Untuk biaya total produksi, biaya produksi. itu 1 tambah 2. Tambah 2. Oke, siap. Biaya total, biaya tetap, tambah biaya variabel ya. KPP-nya. KPP. KPP-nya apa? Biaya total. Total biaya bagi produksinya. Produksi. Oke, yang KPP itu penerimaan. 40.600. Total biaya, oke. Total pendapatan, oke. Untuk keuntungan, Dikurangi biaya, penerimaan dikurangi. oke. Untuk harga, oke. Untuk rasio, gimana layak untuk Bapak Ibu? Layak. Oke, karena layak, karena di atas 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sudah cukup Pak. Cukup ya? Paham ya? Paham. Oke. Sudah tahu yang lain. Oke, monggo untuk pendapatnya. Ya menurut saya sangat berterima kasih Pak Agus karena dengan materi yang Bapak sampaikan terkait materi wisata ini saya dapat mengerti gimana caranya untuk usaha supaya tahu arah Pak. Terima kasih Pak ilmunya Pak. Oke, terima kasih. Oke, mungkin ada yang lain. Terima kasih ya. Mungkin intinya biar sangat bersedia, sangat guna ya. Oke, Pak. Ada Pak tentang pembukuannya Pak. Oke. Yang simpel dan baik itu gimana Pak? Oke, siap. Ini kami siapkan untuk mengetahui saja Bapak ya. Untuk mungkin pembukaan ya. Halo Sobat Brigade Pangan, selamat datang di video sosialisasi aplikasi pencatatan usaha Brigade Pangan. Aplikasi ini dibuat untuk membantu pengelolaan keuangan dan usaha pertanian Anda menjadi lebih mudah, rapi, dan transparan. Dengan aplikasi ini, Oke, Bapak Ibu, ini untuk pengetahuan aja nanti saya akan kupas lebih jauh untuk pertemuan-pertemuan mendatang, betul ya? Ya. Oke. Ini Pak. Apa? Gratis. Oh, gratis. Nanti kita Ini kopi Pak. Oke, oke siap. Oke siap Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri ini ada quote dari Bob Sandu Bapak Ibu. Setinggi apapun pangkat yang dimiliki Anda kan seorang pegawai atau sebagai karyawan Bapak Ibu ya. Tapi sekecil apapun usaha yang Anda punya, Anda adalah bosnya. Intinya Bapak Ibu jangan menuntut jadi karyawan. Intinya berusaha sendiri agar menjadi bos Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Analisa wisatanya bisa diterapkan di usahanya masing-masing. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak tutur kata yang kurang tepat. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.